Halo semua, ketemu lagi ya. Kita mau lanjutin nih pembahasan kita sebelumnya mengenai bacim. Sebelumnya kita udah belajar mengenai bacim nian, bacim miem, bacim iyeng, dan bacim apa satu lagi? Bacim real ya. Sekarang kita akan membahas mengenai bacim KTP. Di bacim KTP ini karena dia ada beberapa huruf di sini yang biasanya teman-teman pada bingung. Tapi nggak apa-apa, kita akan mulai hari ini ya pembahasannya. Oke, mengenai bacim KTP ini teman-teman, ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami. Oke, yang pertama ya, di sini kan kelihatan nih, bacim K, kiok, bacim K. Nah ini ada 3 huruf teman-teman. Kalau teman-teman tahu, untuk ketiga huruf ini sebenarnya namanya beda kan? Ada yang tahu nggak nama-nama huruf yang 3 ini? Aku yakin banget pasti teman-teman udah hafal untuk huruf-huruf ini. Yang pertama itu kita sebutnya adalah kiok. 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 Oke. Yang kedua kita sebutnya ini adalah huruf aspirasi kiek. Ini adalah huruf kiek. Dan ini adalah sang giok. Oke, karena ketiga huruf ini kan berbeda sebenarnya. Cuma apabila dia menjadi akhiran konsonan, ketiga huruf ini nggak ada lagi namanya sangkyok atau kiek. Akhiran ketiga ini akan disebut dengan K. Kiok atau K, teman-teman. Contohnya ya, kita akan kasih contoh di sini agar teman-teman nggak bingung maksudnya gimana sih. Tapi teman-teman udah tahu kan yang namanya bacem itu apa. Contoh yang pertama kita akan bahas adalah pertama, buwok. Kalau dari tulisannya kan ini buwok gitu kan ya. Ujung huruf akhirnya adalah kiek, buwok. Tapi karena dia menjadi bacim dalam kata ini, sehingga ini nggak dibaca lagi buwok, buwok, enggak, dia dibacanya buwok. Nggak ada lagi, jadi dibaca atau baremnya itu sekarang menjadi buwok. Karena dia salah satu huruf yang menjadi bacim K, teman-teman. Dibacanya bukan buwok, buwok lagi yang ada sounds hanya, tapi buwok. Kayak gitu ya. Contoh yang lain biar teman-teman tahu nih. Ini pak. Sebenarnya soundnya nggak terlalu beda, tapi karena di bawah harusnya kan ini sangkyok gitu kan ya, sangkyok. Cuma karena sangkyok ini menjadi bacim akhiran konsonan, maka dia akan disebut sebagai sebutnya kyok. Maka dibacanya adalah pak. Kayak gini aja. Gitu teman-teman. Untuk memudahkan teman-teman. Jadi untuk bacim K itu ada 3 huruf. Yang pertama kyok, huruf yang sebenarnya adalah huruf kyok. Selanjutnya ada huruf kiek, dan terakhir ada sangkyok. Jadi apabila 3 huruf ini berada di akhir konsonan, dia akan dibaca K ya. Oke, lanjut ke bacim T. Bacim T ini maksudnya gimana, Kak? Oke, kita akan lihat di sini ya, teman-teman ya. Untuk bacim T ini memang agak lebih banyak hurufnya dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau huruf untuk bacim T ini ada 7 karakter, teman-teman. Yang pertama, teman-teman pasti tahu ini disebutnya huruf diket. Ini nggak usah dibahas pun pasti teman-teman udah tahu kan ya. Ini adalah huruf diket. Diket. Oke. Yang kedua, ini adalah huruf tiet. Tiet. Ini adalah huruf tiet. Ini adalah huruf siot. Teman-teman nggak lupa kan ya, untuk penulisannya adalah siot. Nah ini adalah sang siot. Kalau yang udah kembar-kembar itu disebutnya sang gitu ya teman ya. Sang siot. Lanjut, ini adalah huruf ciet. Ini adalah huruf ciet. Lanjut, untuk huruf selanjutnya ciet. Ciet. Ada sounds H-nya gitu teman-teman. Ciet. Dan yang terakhir ini adalah huruf hiet.
Kalau kita lihat di sini kan semua huruf itu beda-beda pengucapannya kan teman-teman. Ada diget, tiet, siot, sangsiot, ciet, ciet dan hiet. Cuma kalau dia udah menjadi akhiran konsonan atau yang kita sebut dengan bacim, ketujuh huruf ini nanti teman-teman itu kalau menjadi akhiran semuanya akan dibaca T teman-teman. Huruf T. Maksudnya gimana sih kak? Kita kasih ke contoh aja ya biar teman-teman gak bingung. Contoh untuk bacim T ini itu banyak banget. Kita akan kasih contoh satu-satu. Yang pertama contohnya ini ada B ditambah I dan C. Harusnya kan dibacanya beach. Beach. Tapi karena ciet ini adalah salah satu huruf yang mana dia adalah bacim T, sehingga dia dibacanya menjadi bit, teman-teman. Bukan beach lagi tapi bit. Seperti itu ya. Kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Kita mainkan ke contoh yang lain. Sebentar, kita di sini aja lah ya, biar nggak kemana-mana. Contoh yang lain. Ada huruf parah gitu kan. Harusnya kan ini bacanya parah karena ini adalah huruf H gitu kan ya. Tapi karena H ini adalah salah satu huruf yang disebut dengan bacim T, sehingga dia tidak disebut lagi dengan H. Tapi kita bacanya atau baremnya itu adalah parat, teman-teman. Parat kayak gitu. Aku kasih contoh satu lagi ya. Yang sering banget teman-teman dengerin, dasot. Dasot gitu. Ini dibacanya bukan dasos teman-teman, tapi kita baremnya atau pengucapannya adalah dasot. Dasot, karena ini menjadi T ya. Terakhir kita akan belajar mengenai bacim P. Kalau bacim P ini mah nggak terlalu ribet teman-teman. Bacim P ini hanya ada 2 huruf. Yang kita kenal huruf ini adalah piep. Ini adalah huruf biep ya penulisannya. Ini sangat gampang. Bacim P. Biar teman-teman gak bingung gimana sih cara tulisnya. Ini adalah huruf piep. Piep. Dan yang terakhir adalah huruf piep. Piep gitu ya. Piep. Nah, dia kan ada huruf piep dan ada huruf piep. Tapi kalau kedua huruf ini menjadi akhiran konsonan atau bacim, itu dia akan disebut atau dibacanya adalah P, teman-teman ya. P. Oke, contohnya biar teman-teman gak bingung, biar kita sama-sama gak bingung. Ini biasanya kita temukan ya dalam kata-kata formal, teman-teman. Contohnya imnida, ibnida kalau teman-teman. Aku kasih contoh biar gampang ya. Yang pertama, contohnya jeep. Ini bukan dibaca jeep ya teman-teman ya, tapi dibacanya chip. 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 Ini dibacanya itu kalau dia di akhir konsonan, itu dibacanya P. Nah, lanjut. Kita kasih contoh yang lain. Iop. Kalau dari tulisannya kan dibacanya yop gitu kan ya. Ada sound H-nya di dalam huruf P-nya, yop, yop gitu kan. Tapi karena piep ini adalah salah satu huruf yang menjadi bacim P, sehingga dia dibacanya yop. Biasa aja, yop, biasa aja gitu ya. Oke. Nah, jadi ini beberapa contoh buat teman-teman kalau mau cari contoh yang lain juga boleh, nggak apa-apa. Jadi kita hari ini ada belajar bacim KTP. Ada huruf K, bacim K, itu ada 3 huruf, kiok, kiek, dan sangkiok. Kalau bacim T ada 7 huruf, diget, tiet, siot, sangsiot, ciet, ciet, dan hiet. Terakhir, bacim P itu ada 2, biep dan piep. Teman-teman harus hafalin karena ini penting banget untuk memudahkan teman-teman dalam barem selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, boleh ya di komen ya. Terima kasih.